Puji nama Tuhan. Shalom jemaat GBL dimanapun Anda berada hari ini. Saya ingin percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan rindu untuk setiap kita datang ke hadirat-Nya, berkumpul dimanapun kita berada hari ini, menaikkan pujian, penyembahan dan doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Mari kita sembah Dia, Allah kita yang luar biasa, yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan dan karena kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Sebab Kau besar, Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau
Benar Tuhan bahwa kami hari ini dimanapun kami berada, kami rindu bahwa setiap hati kami, seluruh kehidupan kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup Tuhan dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami semangat baru, sukacita baru Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan hari ini dalam ibadah kami, dalam seluruh kegiatan aktivitas kami, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kira percaya bahwa dimanapun kita berada hari ini dan apapun keadaan kita, situasi kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu miliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan, seperti pujian yang akan kita naikkan. Hatiku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. menumbuhkan iman percaya kita lebih lagi kepada Tuhan.
syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah secara online. Biarlah semua jemaat yang di rumah ya Tuhan, Engkau urapi Tuhan setiap hati mereka menjadi ladang yang subur untuk taburan benih firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus atau Kau pakai untuk menabur kebenaran firman Tuhan, urapi lebih hamba, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan sungguh datang daripada Tuhan, sehingga kami semua dan jemaat di rumah sungguh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom kepada semua jemaat di rumah. Kita bertemu kembali pada ibadah minggu hari ini secara online karena pandemi tetap masih berlangsung, tapi kita percaya suatu saat nanti kita akan ibadah secara offline dan kembali ke gereja GBI Elion. Baiklah, pagi hari ini renungan firman Tuhan dengan tema menghargai talenta yang Tuhan berikan. Ada banyak di dalam hidup ini orang-orang yang tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada setiap kita umat ciptaannya, setiap kita manusia. Bahkan kita menyia-nyiakannya semua talenta yang Tuhan berikan. Kita tidak berusaha untuk mendayagunakan atau mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ini jelas kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat ke-30. Di dalam ayat itu kita akan menemukan bagaimana Tuhan memberikan masing-masing talenta kepada manusia, masing-masing talenta kepada umat Tuhan. Tuhan memberikan talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kita melihat apa yang dikatakan Alkitab, ada seorang menyia-nyiakan, tidak coba untuk mengembangkan kasih anugerah Tuhan yang begitu indah, talenta yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak coba untuk mengembangkannya. Berapa banyak di antara kita, kalau kita bicara mengenai talenta itu ada sebuah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu yang berguna dan dapat dikembangkan. Jadi talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai modal untuk kita dalam hidup ini, untuk benar-benar berguna, untuk kita berikan kemampuan kita sebagai sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kita untuk mengelola dunia ini sebetulnya. Karena Tuhan ciptakan dunia, Sang Halik menciptakan dunia ini berlah segala isinya untuk kita kelola sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris daripada ciptaan Tuhan itu, karena Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Oleh karena itu talenta diberikan untuk kita sebagai sebuah kemampuan atau bakat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengelola, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan orang banyak, kehidupan di dunia ini. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami talenta yang Tuhan berikan. Di saat kita menerima talenta yang banyak, talenta yang dikit itu sangat relatif. Tidak berarti orang yang menerima talenta banyak dan talenta yang dikit Tuhan pilih kasih. Tapi Tuhan memberikan semua talenta itu menurut kemampuan kita masing-masing, menurut kemampuan kita. Dan tentu dibarenginya dengan tanggung jawab. Apa gunanya kita menerima talenta banyak, tetapi kita tidak melakukannya? Apalagi orang yang kadang-kadang menerima talenta yang dikit, mereka merasa minder, sehingga dengan talenta yang mereka punya dan mereka tidak melakukan apa-apa, tidak mengembangkannya, bahkan menyia-nyiakannya. Oleh karena itu di sini saya mengajak kita yang berbicara mengenai talenta. Talenta bukan hanya sekedar berbicara mengenai bakat, kemampuan kita untuk mengelola, tapi talenta juga bicara mengenai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sesuatu event di dalam hidup ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita pertanggungjawabkan, untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan. Itu juga
merupakan sebuah talenta. Jadi talenta ini bukan hanya berbicara mengenai kemampuan dan bakat, tetapi talenta juga bicara mengenai opportunity, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Itu sebuah pemberian kepada Tuhan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita kerjakan, sehingga apa yang Tuhan berikan itu tidak menjadi sia-sia. Kita melihat bagaimana cerita di dalam Matius 15 atau Matius 25 ayat 14-30. Tuhan memberikan, ada seorang tuan datang kepada, sebelum dia pergi, seorang raja datang kepada orang-orang di sekitar dia untuk memberikan titipan berupa talenta, yaitu uang. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta untuk diberikan, supaya pada waktu dia pulang nanti dia ingin meminta pertanggungjawaban jawab kepada orang yang diberikan talenta itu. Kita melihat apa yang cerita di dalam kitab Matius 25 ayat 14-30. Nanti dibaca di dalam Alkitab itu, yang diberikan 5 talenta dapat mengusaha mengembangkan talenta itu untuk menjadi 2 kali lipat banyaknya, sehingga menjadi 10 talenta. Dan yang 2 juga melipat gandakannya menjadi 4 talenta. Sehingga pada waktu raja datang dan pulang, kemudian memanggil para hambanya, mana talenta yang kuberikan kepadamu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan raja, yang diberikan 5 talenta. Berkata Tuhan, Tuhan, ini ya Tuanku, 5 talenta yang kau berikan telah berkembang atau telah ku kembangkan, telah ku perbanyak menjadi 10 talenta. Raja itu berkata, baiklah perbuatanmu. Begitu pun yang datang kepada yang diberi 2 talenta. Dengan bangga dia datang di hadapan raja. Raja, yang kau berikan 2 talenta telah menjadi 4 talenta. Semua ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk saya kembangkan menjadi 4. Maka Tuhan raja itu katakan, baiklah perbuatanmu, hai hambaku. Yang 1 datang di hadapan raja, hanya membawa talenta yang diberikan. Dia menguburkan talenta itu, dia tidak mengembangkannya. Banyak orang di dalam hidup ini seperti orang yang menerima 1 talenta. Talenta diberikan Tuhan, tidak dikembangkan, bahkan dikuburkannya, sehingga talenta yang diberikan itu menjadi sia-sia. Kita bisa bayangkan seorang raja memberikan talenta tetapi tidak dihargai, tidak dikembangkan, tidak diperbanyak, tidak diperkaya. Tentu raja ini kan menjadi murka, sehingga 1 talenta yang diberikan itu diambilnya, diberikannya kepada yang melakukannya. Maka di dalam hidup ini banyak sekali orang Kristen hidupnya tidak diberkati. Kenapa? Karena berpikir bahwa segala sesuatu, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita datang kepada Tuhan, kita hanya meminta segala sesuatu, Tuhan penuhi segala apa yang kita inginkan, tanpa menyadari bahwa kita telah dianugerahi Tuhan begitu banyak talenta, walaupun sedikit, tetapi kita tidak berusaha untuk mengembangkannya, tetapi justru menyia-nyiakan talenta itu dan menguburnya, tidak melakukan apa-apa, seperti cerita orang yang menerima 1 talenta. Oleh karena itu hari ini saya mengajak jemaat kita di rumah, mari kita menghargai, mari kita betul-betul kita menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi, lepas pribadi, secara individu. Kita mendapat semua talenta. Talenta itu banyak sekali, sebuah kemampuan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang punya kemampuan bermain musik, ada orang mempunyai kemampuan untuk berkhotbah, ada orang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan segala, ada kemampuan untuk berdoa. Mereka harus mengembangkan semua kemampuan ini, karena ini adalah sebuah kesempatan, opportunity yang Tuhan berikan selama kita masih hidup. Jadi apa yang kita ikat di sorga akan terikat, apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi segala sesuatu Tuhan berikan kita selama kita hidup ini untuk menentukan, dan apa yang kita lakukan sekarang ini sangat menentukan hidup kita yang akan datang. Amin. Karena kita tidak boleh berpangku tangan diam tidak melakukan. Kita harus proaktif, kita harus bekerja. Karena Tuhan tidak suka kita hanya berpangku tangan, hanya mengharapkan belas kasihan daripada orang, atau mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. Wajar kalau kita berdoa kepada Bapa untuk minta pertolongan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita telah melakukan segala sesuatu, kita telah berusaha melakukan semaksimal mungkin. Kita berusaha seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Tetapi di saat kita
merasa kita melakukan segala sesuatu, kita telah melakukannya dengan secara maksimal. Di saat itu katakan, Tuhan terima kasih, aku dapat melakukan ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Ini beda kepada orang-orang yang mengembangkan talenta, mengembangkan kesempatan pemberian anugerah Tuhan dengan maksimal, sementara yang satu tidak melakukan apa, hanya mungkin berdoa dan berseru, Tuhan tolong, hanya ingin memenuhi keinginan daging, tapi tidak mau mengembangkan talenta. Hingga saya tidak heran ada banyak orang Kristen hidupnya masih meminta-minta, ada banyak orang Kristen hidupnya belum benar, ada banyak orang Kristen hidupnya masih salah, ada banyak orang Kristen hidupnya masih sembrono. Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya Pak Gembala mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri, untuk mengembangkan semua talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita melakukan sesuatu yang berguna dan dapat kita kembangkan secara maksimal. Oleh karena itu dikatakan cara kita mengembangkan talenta. Kita ada cara, ada kiat-kiat, ada kunci untuk mengembangkan daripada talenta itu. Untuk mengembangkan talenta diperlukan satu, dikatakan adalah komitmen. Diperlukan sebuah komitmen untuk kita mengembangkan sebuah talenta. Kenapa? Satu Raja 8 ayat 61 dikatakan, hendaklah kalian umatnya selalu setia kepada Tuhan Allah kita dan taat kepada hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya seperti kalian lakukan pada hari ini. 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan demikian. Itulah sebabnya saya menderita semuanya ini, tetapi saya tetap yakin sebab saya tahu betul apa yang saya percaya. Saya yakin bahwa apa yang sudah Ia percayakan kepada saya, Ia sanggup juga menjaganya sampai pada hari kiamat. 2 Timotius 2 pasal kedua ayat 5. Hendaklah engkau bersama sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu, melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran benar dari Allah. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Jadi bicara mengenai talenta, bicara mengenai apa yang Tuhan berikan, itu tidak sebatas hanya berupa talenta, bakat, kemampuan, tapi segala bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan itu juga. Kita bicara mengenai opportunity, segala itu adalah talenta yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, harus kita bertanggung jawab, harus kita tumbuh kembangkan. Sebagaimana dikatakan di sini, orang tidak bertanggung tangan, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan segala sesuatu yang diberikan Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan. Bisa juga Tuhan mempercayakan kita, itu sebuah kepercayaan untuk duduk di sebuah organisasi kecil atau pekerjaan atau apapun, untuk kita tumbuh kembangkan, untuk kita pertanggungjawabkan. Kita harus secara maksimal sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan yang mengembangkan segala kemampuan kita untuk melakukan yang terbaik daripada apa yang Tuhan berikan kita. Itu sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga talenta. Makanya kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Itu juga sebuah talenta yang Tuhan berikan, untuk Tuhan berikan talenta yang lebih besar, yaitu tanggung jawab lebih besar. Ada banyak dari kita kalau dikasihkan tugas, pekerjaan, kesempatan, peluang, talenta kecil, kita akan menguburkan semua itu. Kita anggap sebagai cuma satu kecil itu. Kita tidak melakukan apa-apa, tidak kembangkan, kita tidak berdayakan, kita tidak berusaha, tapi kita sia-siakan semua anugerah pemberian daripada Tuhan atas kesempatan itu. Kenapa? Kita merasa sedikit. Jadi kita punya sikap seperti orang yang diberi satu talenta dan pergi menguburkannya, menyia-nyiakannya, tidak melakukan apa-apa. You bisa bayangkan Tuhan memberikan sebuah kesempatan walaupun kecil, diingin kita setia, diingin kita sungguh-sungguh melakukannya. Jangan kita melihat keberhasilan seseorang karena banyak, makanya dia dapat banyak. Tapi justru mulai dari hal yang kecil. Saya katakan kepada kita, kalau kita ingin merubah dunia,
Kalau kita ini ingin merubah dunia, kita punya ambisi ingin merubah dunia, if you want to change the world, start by making your bed. Mulailah untuk merapi hal yang paling kecil, yaitu tempat tidurmu, rapikan. Itu berulang kali saya katakan kepada jemaat, berulang kali saya katakan kepada pegawai atau bawahan saya. Kalau saya mengajar di sekuler sama dengan saya mengajar anak-anak jemaat di rumah, tetapi sekuler itu jauh lebih mendengar daripada jemaat. Jemaat bilang cuma ngomong aja Pak Gembala. Kan kita punya Tuhan, masa Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara kecil? Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara besar? Oh tidak. Tuhan mulai untuk melatih kita melakukan perkara yang kecil, hal-hal yang kecil. Kalau kita lakukan dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab, di saat itu kita akan mendapat perkara tanggung jawab lebih besar. Sama dengan dunia ini. Tapi ada banyak orang Kristen tidak melakukannya. Kalau kita mendapat tugas kerja di gereja, belum apa-apa kita sudah mau menjadi gembala, belum apa-apa kita ingin menjadi pengkhotbah, tetapi ada tugas yang diberikan kepada gereja untuk merapi tempat ibadah, susun bangku, tapi kita tidak melakukannya. Kita bersungut-sungut, apaan? Gua nggak sekolah tinggi, dan gua sekolah, gua ingin menjadi gembala. Masa tugas yang dikasihkan saya untuk nyiapin tempat ibadah, nyusun bangku, kemudian bersihin, iya, siapin mikrofon, siapin CD dan segala macam, sound system. Emang itu pekerjaan yang sepele. Tapi kalau itu tugas, lakukannya. Karena itu merupakan satu proses untuk kita melakukan pekerjaan biasa. Starting from the small thing, you will get the big thing. Ini hal yang kadang-kadang kita lupa untuk mempunyai rasa komitmen untuk mengembangkan, komitmen untuk terus bekerja tanpa henti, terus menerus untuk sebuah tanggung jawab yang kecil. Dan yang kedua, untuk mengembangkan sebuah talenta diperlukan tekad. Tekad ini dalam bahasa Inggris dikatakan willpower atau determination. Saya lebih sukanya dibilang tekad itu adalah willpower. Willpower. Dengan tekad, dengan willpower atau dengan tekad itu kita dapat mengalahkan kesulitan apapun, mengalahkan kesulitan sesulit apapun. Pantang menyerah, never give up. Ini orang yang memiliki tekad, willpower. Ini salah satu bagaimana cara atau kiat kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Harus ada tekad, ada willpower. Karena itu akan membuat kita terus dengan gairah yang luar biasa untuk dapat mengalahkan kesulitan-kesulitan sesulit apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Karena di dalam hidup ini semakin hari semakin sulit. Di dalam akhir zaman ini kompetisi begitu luar biasa, kehidupan begitu jahat di luar. Jadi kita perlu tangguh dan perlu tekad untuk dapat menghadapi semua masalah, kesulitan yang kita hadapi. Kita nggak boleh menyerah, never give up. Willpower. Tekad adalah suatu kemauan. Tekad juga dikatakan suatu kemauan yang kuat yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Jadi tekad itu adalah bukan sebuah willpower, sebuah kemauan yang kokoh, yang teguh, yang tidak dapat diperdaya, dipengaruhi oleh apapun. Ini tekad. Sehingga dikatakan apa? Kalau sudah begitu tekad, tak seorang pun akan berhasil tanpa terus-menerus mengembangkan talenta, tanpa terus-menerus mengembangkan willpower, mengembangkan kemauan. Kemauan itu perlu dikembangkan ternyata. Saya ambil contoh kepada teman-teman saya ajak mereka untuk berbicara, diskusi mengenai pekerjaan, bahkan kadang-kadang kita nyerempet ke dunia rohani. Kalau kita mau hidup sehat aja, sebetulnya perlu tekad sebetulnya. Kalau kita mau mengembangkan tubuh kita menjadi tubuh yang atletis, yang sehat,
yang slim, nggak gemuk tapi atletis, itu pun ternyata perlu tekad, perlu willpower, perlu kemauan gitu. Nggak bisa hanya mau tapi tidak mempunyai tekad untuk kita mengalahkan kemalasan kita. Karena tubuh kita ini kadang-kadang suka malas. Kita mau olahraga pagi, bangun jam 7, setiap jam 7 atau setiap jam 6 pagi saya bangun lari pagi. Dan kadang-kadang yang bisa bayangkan, tubuh itu malas sekali. Dan kalau jam 6 sudah harus jalan, berarti jam 5 itu kita udah harus bangun. Atau paling telat kita setengah 6 udah harus bangun, karena kita harus cuci muka, dengan ya paling enggak sisir rambut, dia ganti pakaian, ganti baju training pak gitu, pakai sepatu. Kemudian kita berdoa, udah kita baru jalan karena pagi hari. Itu kadang-kadang kita tidak melakukannya dengan willpower, dengan tidak melakukannya dengan tekad yang kuat, tidak melakukannya dengan kemauan yang keras gitu. Begitu ada hujan mendung-mendung, ngantuk, kan tidur lebih enak. Aduh Tuhan tolong. Karena kita perintahkan tubuh kita, bilang udahlah otak, udahlah janganlah, besok-besok juga bisa, ini cuma satu kali sekali aja. Saya mau bilang, begitu kamu tidak mempunyai tekad, tidak punya willpower, lama-lama kamu tidak olahraga. Saya bilang sama teman-teman saya, kita punya otak tuh harus mengalahkan, menundukkan tubuh kedagingan kita ini yang malas. Nggak bisa tubuh, kamu tuh saya, you harus bangun. Nggak bisa tubuh bilang, gue masih ngantuk. Tadi kan tidurnya jam 11. Nggak ada cerita itu, salah. Lu bangun. Jadi kita melatih diri, in yourself, do something, willpower to encourage that you punya dalam sendiri, you punya keinginan dari dalam untuk bangkit. Ayo, maju. Bukan hanya kemauan. Ada banyak orang mau hidup sehat. Ada banyak orang ingin mempunyai tubuh atletis, ada banyak orang ingin mempunyai tubuh yang bagus, fisik yang bagus, tetapi hanya mau tapi tidak melakukannya dengan willpower, dengan tekad. Hanya mau. Banyak saya bilang. Terus ada orang bilang, aduh gua ini banyak kolesterol, banyak ini, kalau makannya. Saya bilang gampang kok, untuk menurunkan kolesterol itu nggak perlu minum obat. Rubah cara makan tiap pagi. Tadi pagi kamu makan apa? Makan mie, makan nasi goreng, makan ini lah, gado-gado lah, makan ketoprak lah, makan ini. Pagi-pagi udah hajarnya tuh makanan yang berat. Pagi-pagi kurang minum air putih segelas. Kemudian you start with the small thing untuk masuk ke dalam perut, yaitu roti kan, crackers kan. Yang saya bilang tuh paling bagus itu adalah oatmeal, havermont. Seduh pakai air, makan itu aja. Itu pun perlu tekad, perlu willpower, perlu keinginan, perlu kemauan yang kalau nggak kan nggak enak. Makan apa mana enak, makan mie goreng enak, makan nasi goreng enak, makan mie enak, betul nggak ada yang bosan. Tapi makan apa mau sekali makan, 2 kali makan, 3 kali nggak makan, kali makan, lama-lama hanya makan seminggu, paling lama sebulan nggak makan. Kalau kamu ingin hidup sehat dan ingin sembuh dari penyakit ma akut kamu, makan havermont setiap pagi. Saya sudah hampir 30 tahun makan havermont pagi hari, non-stop sampai hari ini. Lihat, saya kuat. Saya tadi ketemu sama teman-teman di gereja, teman-teman para hamba Tuhan, para pendeta. Dia bilang, Pak John, wow, ibunya badan itu masih atletis, masih kuat, masih bagus, masih ini. Kita udah buncit, udah besar, padahal mereka umurnya masih muda. Cuma rambut sudah muda putih. Saya cerita bagaimana mempunyai willpower, tekad untuk hidup sehat itu. Pak Jomi udah umur berapa? Saya lihat tahun 56, berarti sekarang saya mau 65 years old already. Sementara mereka 56, 50, 45, 46. Different 20 years. Tapi secara fisik mereka mulai berubah. Saya masih lumayan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bisa dianugerahkan seperti ini. Tapi semua kembali lagi kepada semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita yang menemukan kembangkan untuk hidup sehat harus dikembangkan, perlu willpower. Oleh karena itu kita melihat apa yang dikatakan, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada orang-orang yang mempunyai tekad, yang willpower untuk dalam hidup ini lebih
lebih berguna, lebih berkenan kepada Tuhan kalau kita membaca di dalam Esra Alkitab. Ada banyak hal yang kita dapat belajar menjadikan figur-figur tokoh-tokoh Alkitab itu untuk menjadi teladan bagi kita untuk mengembangkan talenta, kesempatan, opportunity, segala macam yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi, apapun bentuknya, apapun bentuk. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan talenta diperlukan apa dikatakan? Yang ketiga itu diperlukan ketekunan. Ketekunan ini orang Belanda bilang itu volhardheid. Volhardheid itu artinya gigih dalam menghadapi kesulitan yang sesulit apapun. Itu yang namanya ketekunan. Volhardheid kata bahasa Belanda. Orang Belanda nyebutnya orang yang punya ketekunan itu volhardheid, itu artinya gigih dalam menghadapi setiap kesulitan sesulit apapun, tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi kalau orang yang tekun itu, hujan itu bukan menjadi alasan. Hujan itu lebat itu tidak menjadi alasan untuk kita datang telat. Saya banyak sekali ketemu dengan pengerja-pengerja di kita di sini, saya nggak mau sebut namanya, bisa datang telat. Padahal saya udah nunggu 1 jam di sini, bisa aja dibilang, aduh kan hujan Pak, saya nggak bisa datang, nggak tahu ya. Sebenarnya ini tidak volhardheid, tidak artinya tidak dalam posisi untuk dengan gigi menghadapi semua halangan kesulitan yang sesulit apapun. Hujan itu tak sulit sebetulnya, itu pun sudah dapat menghalangi untuk kita tidak datang tepat waktu. Tidak volhardheid kata bahasa Belanda. Itu orang Belanda itu paling benci. Orang-orang Barat itu paling benci dengan orang yang punya alibi, alasan untuk tidak on time karena bilang hujan lah, macet lah, whatever lah. Volhardheid itu adalah gigih dalam menghadapi kesulitan, gigih dalam mengatasi semua masalah yang kita hadapi di depan. Sesulit apapun, hujan bukan hal yang sulit. Pakai jas hujan atau pakai payung, selesai urusannya. Why? Hanya karena raining, everything cancel, semua batal, kita delay because ada small thing, trouble, itu hujan. Kadang-kadang mulai orang kayak begini gergetan. Dia nggak volhardheid, dia tidak tekun, tidak memiliki ketekunan, tidak mempunyai perseverance kata bahasa Inggrisnya. Saya lebih suka ngomong sama Belanda karena penekanannya itu keras sekali. Volhardheid, je bent not volhardheid, je bent niet volhardheid. Artinya kamu tidak punya ketekunan sama sekali, tidak mempunyai kegigihan dalam menghadapi kesulitan. Ada berapa banyak kita dalam hidup ini menghadapi kesulitan? Ada berapa banyak? Semua kita tidak terbatas sebagai anak Tuhan, tidak terbatas sebagai hamba, tidak terbatas sebagai jemaat, dan termasuk gembala sendiri mempunyai masalah. Cuman paling tidak bagaimana mempunyai volhardheid, mempunyai kegigihan untuk menghadapi kesulitan sesulit apapun yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Hujan apalagi? Come on. Pak Gembala tidak akan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu, untuk mengembangkan talenta pemberian Tuhan, untuk melakukan hal kebajikan karena sesuatu hal yang menghambat. No way. Kamu tidak mempunyai tekad. Mari jemaat di rumah, ada banyak. Sebetulnya ada lanjutannya lagi, ada yang keempat, ya. Nanti Pak Gembala akan mulai lagi dengan khotbah berikutnya, continue
Yang kembar itu untuk mengembangkan talenta kita itu kita perlukan apa? Ada passion, kesabaran. Kita perlukan apa lagi? Biar kalian siapkan, perlu diligent, rajin dan sebagainya. Ini akan menjadi lanjutan. Tapi saya ini menegaskan, mari talenta tidak berbicara mengenai uang. Talenta tidak berbicara mengenai dinar saja, tetapi talenta berbicara mengenai opportunity, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan. Itu namanya talents. Namanya juga kesempatan apa yang Tuhan berikan untuk kita tumbuh kembangkan. Bukan kita kubur seperti seorang yang menerima satu talenta. Tuhan inginnya seperti orang yang menerima 5 dan 2 talenta untuk dikembangkan talenta itu menjadi kaya. Sehingga Tuhan dapat menambahkannya talenta lain karena Tuhan telah menguji, Tuhan telah memberi kita, telah memproses kita untuk mengembangkan talenta sehingga kita bisa dipercayakan untuk talenta lebih banyak, talenta lebih besar. Makanya sebuah kesempatan, sebuah pekerjaan yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, itu pun merupakan talenta kalau kita korelasinya dengan berbicara mengenai untuk kembangkan semua pemberian Tuhan. Karena apa? Kesempatan juga peluang untuk kita kembangkan. Makanya setialah dalam perkara kecil untuk mendapat perkara jauh lebih besar. Setialah dalam perkara-perkara untuk mendapat perkara-perkara jauh lebih besar. Dan orang dunia juga melakukannya. Orang dunia tidak akan mengangkat kita menjadi presiden direktur langsung, tetapi kita mulai dari staff atau mungkin dari operator menjadi staff kepala seksi kepala bagian, kemudian manajer, divisi manajer, wise, VP, dan kemudian menjadi direktur, dan dari itu menjadi presiden direktur. Itu tahapnya panjang. Dan Pak Gembala sudah melakukannya dan telah menghadapinya. Kenapa? Karena punya willpower tadi. Waduh, kalau punya willpower itu, for hard and head punya ketekunan. Wah, itu nggak jemu-jemu. Kalau bicara mengenai doa, mengenai pekerjaan, mengenai pengembangan, mengenai apapun, tidak pernah kesulitan-kesulitan yang sepele yang dapat menghalangi. Duit tidak menjadi halangan bagi kita untuk tidak sekolah. Ada banyak orang, kenapa lo nggak sekolah, lo nggak kuliah, kenapa punya duit, kita miskin. Gue kasih tahu, pengembala bisa menjadi sarjana kerja, jual kerudung, jual es, jual sambil kerja, sekolah sambil kerja, angkat batu, jadi kuli bangunan. I do it everything karena semua ini karena willpower. Karena itu karena forgotten hate. Ini sekaligus sebuah testimoni yang penggembala bagi. Bukan semuanya omongan kosong, pepesan kosong yang tanpa bukti, tidak pernah menjadi fakta atau menjadi testimoni, kesaksian hidup. Anak-anak tahu, anak-anak saya ceritain semua, sehingga mereka bangga, mereka proud of me, mempunyai apa seperti ini. Ayo mereka kembangkan. Kalau itu jemaat, you can do it, everything you. Semua Tuhan berikan kepada kita anugerah. Apapun yang diberikan Tuhan, karena Tuhan tahu kita mampu untuk melakukan. Kalau kita tidak mampu pun Tuhan tolong kita. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu saja, tapi Tuhan tuntun kita. Tuhan menugaskan Musa untuk membebaskan bangsa Israel, itu satu tugas yang berat. Dan Musa merasa dia tidak mampu. Tapi Tuhan katakan, jalan, tugas kamu harus lakukan. Oh enggak, jangan, adikku Harun aja. Enggak, kamu ya. Tapi apa Tuhan tidak tolong? Apa Tuhan diem? Tuhan berpangku tangan, biarkan dia mati? Enggak. Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun dia. Asalkan dia mempunyai willpower dan kata untuk melakukannya. For heart and head. Demikianlah firman Tuhan buat pagi hari ini. Dan tunggu dan to be continue. Ada sambungannya. Jemaat harus duduk diam di depan televisi untuk mendengar khotbah ini. Tolong dihayati, dicermati setiap kata, setiap kalimat, setiap kebenaran firman Tuhan untuk direnungkan sehingga firman Tuhan ini betul-betul menjadi rema di dalam kehidupan setiap jemaat, sehingga kalian bisa berubah. Karena bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan semua pemberian Tuhan, apapun bentuknya. Apapun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini bisalah memberkati kami semua, terutama semua jemaat yang berada di rumah dan siapapun yang mendengar Tuhan. Karena hamba percaya ini adalah isi hati Tuhan yang Tuhan bagikan melalui hamba kepada semua jemaat GBI Lyon dan kami dan bahkan hamba sendiri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini dimateraikan Tuhan, dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga tidak dicuri oleh roh jahat, sehingga betul-betul mendarat di setiap lubuk hati umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, karena kita akan menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Bapa, Kau melihat tangan-tangan terbuka menghadap surgawi Tuhan. Kini saja Engkau membuka tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik jemaat GBI Lyon, menjadi milik umat-Mu. Kasih karunia damai sejahtera yang melimpah selalu menaungi umat-Mu dan keluarga mereka di rumah dan kami semua di gereja. Kasih cinta yang mendalam buat kami semua. Tuntunan daripada Tuhan melalui Roh Kudus untuk membawa kami terus berjalan untuk hidup ini dengan pimpinan Tuhan. Setiap langkah kami diatur oleh Tuhan, setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami tidak jatuh tersandung mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang, kita tutup ibadah ini, saya tetap berpesan. Saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu lansia yang sudah divaksin, apalagi vaksin sudah 2 kali, tetapi tidak berarti kita bebas dari virus corona. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, ya, tetap jaga protokol kesehatan. Karena walaupun kita sudah divaksin, itu hanya membuat kita kebal dan artinya tapi kita bisa menularkan kepada orang yang di sekitar kita. Bagi yang belum mendapat jatah untuk divaksin, saya percaya kita berdoa pemerintah Indonesia setelah lansia selesai akan secara masif untuk melakukan vaksin kepada orang yang di bawah umur lansia sampai anak muda. Dan ini harapan kita sehingga betul-betul Indonesia bebas dari virus corona. Shalom, sampai ketemu minggu yang akan datang.